Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Yang kita tetap syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita memperingati, merayakan Hari Pentakosta, sebuah hari yang besar bagi umat Kristen atau percaya. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita sama-sama belajar atau menyanyikan sebuah lagu. Mungkin sudah lama kita tidak pernah nyanyi atau pernah mendengarnya, cuma tidak pernah menyanyikannya. Gak apa-apa, ikutin saya aja pokoknya. Kalau saya salah, semua salah. Ya, kalau saya benar, semua benar ya. Oke, coba tayangkan lagunya. Roh Kudus membangunkanku. Yang bisa Mandarin boleh Mandarin. Api roh yang membakarku kembali membangkitkan daku. Sekali belajar nyanyi sebentar aja udah bisa ya. Boleh kita nyanyi sekali lagi ya. Oke, kita di awal. Api roh yang membakar kembali membangkitkan daku, pulihkan iman yang semula, ku bertobat mau berbaru di waktu cerah
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali diizinkan Allah Tritunggal untuk hadir memenuhi panggilannya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Karena di dalam perayaan turunnya Roh Kudus, kita bersyukur jika Tuhan Yesus kita ya tidak hanya berkorban mati buat kita, tapi dia juga naik ke surga kembali ke tahtanya yang mulia. Tapi dia juga sampai memikirkan kehidupan kita anak-anaknya di dunia ini yang masih harus penuh perjuangan, ya, sehingga dia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, di mana kita bersama-sama memperingati sebagai hari Pentakosta. Sekalian, hari ini tata ibadah gereja ada sedikit beda, jadi jangan kaget ataupun jangan heran ya sekalian ya, disusun agak sedikit beda. Baik saja kita bangkit berdiri sekalian. Dengarlah panggilan Tuhan untuk kita bersama masuk di dalam persekutuan dengan Dia. Sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan lihatkan kepadamu nanti. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Kita nyatakan kerinduan kita untuk terus di dalam pimpinan Roh Kudus, bersatu dan bersama menerima berkat Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita naikkan pujian Api Roh Suci. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah mengundang setiap kami masuk ke hadirat-Mu pada hari ini. Dan kami merayakan pencurahan Roh Kudus di dalam hari Pentakosta ini. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah Engkau turunkan bagi murid-murid-Mu dan juga bagi setiap kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk terus bersatu dan taat mengikuti kehendak-Mu. Sebagai kesatuan umat Allah, kami rindu bersama-sama menjalankan misi amanat agung-Mu di bumi ini. Sehingga seluruh bumi percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Dan melalui kebaktian pada pagi hari ini, biarlah kami semakin mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan taat menjalankannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah Roh Kudus yang telah dicurahkan membangunan kita dan mempersatukan kita menjadi kesatuan murid Kristus yang terus setia memuliakan Allah Bapa dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian, bangunkan jiwaku yang lesu.
harap semuanya udah bangun ya. Tubuh, roh, jiwa udah bangun juga di tempat ini. Selanjutnya kita persilakan paduan suara Sharon untuk memuji Tuhan. Silakan. Spirit of Joy, sebuah lagu himne dari Joseph and Jonathan Martin tentang pelayanan Roh Kudus, mengingatkan kita semua disatukan oleh roh yang sama, yaitu Roh Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menghidupi iman kita di dalam kuasa Roh Kudus dengan penuh semangat, penuh sukacita, agar kita sebagai gerejanya bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi orang banyak. Show us now your truth and your
terima kasih untuk persembahan pujian yang begitu indah ya dari Komisi Wanita Puri. Mari kita beri aplaus sekali lagi ya untuk semangat mereka. Jayu ya, semangat ya ibu-ibu ini luar biasa sekali. Bapak sekalian, Allah Roh Kudus sudah ada di hati kita sebagai anak-anak Tuhan sejak menjadi orang yang percaya. Tentu Roh Kudus juga bekerja di hati setiap kita untuk menginsafkan kita akan dosa-dosa yang kita perbuat. Mari kita mohon Roh Kudus menyinari hati kita dan mendapatkan pengampunan di dalam Kristus. Kita naikkan pujian, kini penuhi hatiku. Pemazmur di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima berkata demikian, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku." Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita semua datang ke hadapan Tuhan sama seperti pemazmur. Kita mau datang ke hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu, untuk kita mengakui akan setiap dosa kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa mengakui akan setiap dosa-dosa kita. Tuhan Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Allah Bapa yang telah mengutus anaknya bagi setiap kami untuk memberikan pengampunan dosa bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Tuhan bukan hanya memberikan kami pengampunan dosa, tetapi Tuhan juga memberikan kami Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami sebagai orang percaya. Roh Kudus yang terus memberikan kami ingatan ketika kami berbuat dosa. Roh Kudus yang terus mengarahkan kami berjalan sesuai dengan jalan yang dimau oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi saat ini Tuhan, pada saat kami berdiri di hadapan tahta Tuhan yang begitu kudus dan mulia itu, kami juga mau mengakui bahwa setiap kali di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami justru lebih mendengar akan suara hati kami
di dalam keberdosaan kami, di dalam kedagingan kami, daripada kami mendengar suara pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memilih untuk mengecilkan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami, dan kami lebih memilih mendengar suara dunia di sekitar kami. Sehingga kehidupan kami yang seharusnya dari waktu ke waktu semakin lebih baik dan lebih baik lagi, dan hidup kami yang seharusnya mengalami pertumbuhan kerohanian, tetapi di dalam kehidupan kami justru kami lebih banyak mengikuti apa yang menjadi kata dunia ini, sehingga kami tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun atas segala kelemahan kami ini. Dan saat ini, di saat yang bersamaan, kami juga sekali lagi memohon supaya kuasa dari salib Kristus itu sekali lagi meneguhkan kami, menolong kami, untuk kami semakin lebih peka mendengar akan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak mengabaikan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Dan supaya kami semakin setia mengikut apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bertumbuh menjadi orang percaya yang semakin lebih baik lagi dan bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan untuk pengakuan dosa yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui akan setiap dosa-dosa kita, dengarlah janji pengampunan dosa yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Dan sebagai respon atas janji pengampunan dosa ini, mari kita menaikkan pujian, demikian Allah mengasihi dunia. Jemaat Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita akan bersama-sama menyatakan akan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan oleh gereja sebanyak abad tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Susanti. Tetapi sebelum itu kita akan menyaksikan bersama sakramen baptisan anak yang akan dilayani oleh Pendeta Timotius Pu. Shalom saudara sekalian. Shalom. Hari ini hari yang istimewa, kita memperingati hari Pentakosta. Kita juga menyaksikan banyak sekali orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk menerima baptisan. Karena itu saudara,
Kalau hari ini ada beberapa anak, ada suara-suara khusus, ya kita menikmati saja suara-suara mereka beribadah bersama dengan kita. Saudara sekalian, baptisan anak adalah satu hal yang harus kita lakukan. Walaupun anak-anak kita belum mengerti arti baptisan kudus, tapi kita tidak boleh lalai membawa mereka untuk menerima baptisan. Karena Allah juga memanggil anak-anak kita ke dalam perjanjiannya. Allah berfirman kepada Abraham, bapa orang beriman, dan begitu juga kepada anak-anak kita. Bahwa Allah berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Allah kita adalah Allahnya kita dan Allahnya keturunan kita. Lebih lanjut mengenai perjanjian itu dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus juga menerima dan memeluk dan memberkati anak-anak. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Saudara sekalian, dengan pengajaran seperti itu, hari ini kita mengantar putra-putri anak-anak kita untuk menerima baptisan. Saya undang semua orang tua yang mengantar anak-anak menerima baptisan untuk berdiri di tempat. Supaya nyata kehendak saudara-saudara demikian, maka kami minta kepada orang tua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjian, karena itu hari ini menerima baptisan? Apakah saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka dalam ketaatan kepada Allah sesuai dengan Alkitab? Apa jawab saudara? Belum terlalu jelas ya. Apa jawab saudara? Ya, dengan segenap hati. Saudara sekalian, mereka dengan segenap hati akan mendidik anak mereka di dalam Tuhan. Dengan segenap hati juga kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus membantu mereka, mendidik mereka di dalam Tuhan. Saya undang jemaat berdiri dan kita berdoa untuk adik-adik kita yang akan menerima baptisan. Hari ini kami bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Kami bersyukur begitu banyak saudara-saudari kami membawa putra-putri mereka untuk menerima baptisan. Tuhan, kami sebagaimana Engkau memanggil kami di dalam perjanjian kasih karunia Engkau, Engkau juga memanggil anak-anak kami menjadi bagian di dalam perjanjian Engkau. Sehingga kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak perjanjian yang akan menerima berkat Tuhan, yang akan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati acara kami pada hari ini, supaya setelah kami membaptis anak-anak kami boleh membimbing mereka untuk beriman di dalam Kristus, hidup di dalam kehendak Allah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya undang majelis yang melayani bersama dengan saya untuk ke depan. Yang pertama kami panggilkan Immanuel Hope Candara dan Immanuela Love Candara, anak dari Bapak Rudi Candara dan Ibu Eni Susanti. Immanuel Hope Candara, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman, sehingga engkau boleh menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Boleh berdiri? Ya.
Immanuela Love Chandra, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya kami panggilkan Bennett Timothy Loren dan Darylin Michelle Loren, anak dari Bapak Amin Loren dan Ibu Cindy Amanda. Bennett Timothy Loren, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman dan menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Amin. Darylin Michelle Loren, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya Hana Nathanael dan Abigail Nathanael, anak dari Bapak Yonatan Linggawan dan Ibu Angelina Melisa. Hana yang Hana ya. Hana Nathanael, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman dan menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Abigail Nathanael, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman dan menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Kami panggilkan Casey Viviane Fonso dan Kailin Rosiane Fonso, anak dari Bapak Robi Fonso dan Ibu Sylvia Handoyo. Casey ya. Casey Vivian Fonso, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah memberkati engkau bertumbuh dalam iman sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Casey boleh berdiri supaya adik kamu kelihatan ya. Kailin Rosian Fonso, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman dan menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya Benaya Dilson James Hendrawan, anak dari Bapak Diki Hendrawan dan Ibu Elizabeth Novilia. Benaya Dilson James, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau sehingga engkau bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya Candice Devlin Lim, anak dari Bapak Denis Musalim dan Ibu Evelyn Santoso Kalim. Candice ya. Candice Devlin Lim, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Kami panggilkan Giana Claire Musli, anak dari Bapak Jeremia Kevin Mardia Putra Musli dan Ibu Felicia Hana Wirakotan. Giana Clara Musli, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus.
Allah Tritunggal memberkati engkau, bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi sumber sukacita. Amin. Kami panggilkan Ivana Elia Chandra, anak dari Bapak Andrew Chandra dan Ibu Chu Vivi. Ivana Elia Chandra, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau sehingga engkau bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih, terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami persilakan Jacqueline Joey Chandra, anak dari Bapak Dimitri Chandra dan Ibu Diana Wati Salim. Jacqueline Joy Chandra, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman, menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya Landon Jonathan, anak dari Bapak Enrico Jonathan dan Ibu Vivian Seying Chen. Landon Jonathan, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. May God the Trinity bless you, have you grow in faith, in love and hope, so that you may be channel of blessing to many people. Amin. Kami panggilkan Leora Graciela Wiradharma, anak dari Bapak Hugo Dwi Putra Wiradharma dan Ibu Agnes Angelia Antonius. Ya, gendong aja nggak apa-apa. Iya, gendong. Bapak gendong ya. Ya. Leora Graciela Wiradharma, saya membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau sehingga engkau bertumbuh dalam iman, menjadi anak yang baik. Amin. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya Mateo Lionel Tirta Wijaya, anak dari Bapak Teddy Tirta Wijaya dan Ibu Lia Agustina Teja. Mateo Lionel Tirta Wijaya, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, engkau bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Allah menjadikan engkau sumber sukacita bagi banyak orang. Amin. Kami panggilkan Nicola Sherald, anak dari Bapak Aldo Aditya dan Ibu Sherla Novia. Nicola Sherald, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan dan kasih, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami panggilkan Rafael Ken Collins, anak dari Ibu Alda Alvita Adi. Rafael Ken Collins, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman, menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir Theo Faruka, anak dari Bapak Ariel Wijaya dan Ibu Felicia Tanu Wijaya. Theo Faruka, saya membaptis engkau demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal memberkati engkau, menolong engkau bertumbuh dalam iman, menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang para majelis yang melayani bersama dengan saya ke mimbar.
Semua bergeser ke kanan, semua bergeser ke kanan. Tidak apa-apa, di sini aja langsung. Ya. Semua bergeser ke kanan. Ya, kita di sini aja ya. Oke. Saudara sekalian, berdiri di depan kita adalah adik-adik kita yang baru menerima baptisan. Mereka juga adalah bagian dari kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Karena itu kita mendukung mereka di dalam doa dan membimbing mereka menjadi anak-anak kita, anak-anak gereja yang bertumbuh di dalam iman dan terus memuliakan nama Tuhan. Kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Terima kasih kepada para orang tua, silakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Guru Injil Susanti Wijaya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama, Hari Pentakosta itu diperingati sebagai hari raya panen. Umat Israel membawa hasil bumi dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur dan merasa hari ini saya melihat GKY Puri cukup panen. Karena kayaknya banyak juga nih anak-anak yang dibaptiskan pada hari ini melebihi yang biasanya ya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kita belajar bersama dari Alkitab firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah berada di dalam rumah Tuhan. Kami dipersekutukan lewat nyanyian, pujian, dan juga di dalam ibadah bersama ini. Tetapi sebentar kami juga akan bersama-sama belajar Alkitab firman Tuhan. Di mana di dalamnya kami juga dipersekutukan dengan Tuhan dan kami disatukan untuk sama-sama bertumbuh lewat pembelajaran Alkitab firman Tuhan. Mohon Tuhan menopang kami, menolong dan memberikan kepada kami hikmat untuk memahami firman-Mu dan juga untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Sehingga firman-Mu itu berkarya, nampak memberikan perubahan dalam kehidupan setiap umat percaya. Yang berdoa serahkan waktu di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, catatan mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Kita akan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-8 dan juga ayat 11b, bagian-bagian yang kita akan secara khusus pelajari pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2, saya bacakan ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Mereka di sini mengacu kepada pasal 1 ayat 15. Ketika Petrus bersama dengan banyak orang percaya berkumpul dan kira-kira 120 orang banyaknya. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi
dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, bahasa tempat kita dilahirkan?" Ayat 11 bagian B, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Pentakosta peristiwa yang khusus. Karena pada saat itu di dalam tempat yang sama, pertama kali diberitakanlah Injil kepada berbagai bangsa yang langsung dipahami tanpa membutuhkan penterjemah. Dan dari peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, berkembanglah gereja sampai hingga saat ini. Nah, pada saat saya memperhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan gereja di masa ini, saya teringat pengalaman saya suatu kali saya perlu menuju ke GKY Pluit. Pada saat itu saya bersama suami mengikuti paduan suara yang akan melayani di GKY Pluit dalam 2 kali ibadah. Suami saya melayani mulai dari kebaktian yang pertama dan saya mengikuti kebaktian berikut. Saya menyempatkan kebaktian dulu di GKY Puri. Nah, supaya nanti saya pulang bareng dengan suami, maka saya menuju ke GKY Pluit menggunakan taksi online. Dan ketika saya masuk ke dalam taksi, drivernya itu mungkin tidak biasa membawa penumpang dari sebuah gereja ke gereja lain. Dia bertanya, "Ibu dari GKY Puri mau ke GKY Pluit." Mungkin dia bertanya-tanya apa tadi salah kebaktian sehingga perlu pindah ke gereja lain. Nah, saya merasa agak susah menjelaskan, jadi saya bercanda. Ya, biasanya orang dari mall satu ke mall yang lain. Karena ketemuan orang di situ atau belanja nggak ketemu, harus perlu cari di tempat lain. Lalu pembicaraan terus berlanjut, rupanya dia menanyakan hal ini karena dia seorang Kristen. Kalau enggak mungkin sebodoh amat dia mau kemana, yang penting saya antar. Jadi kemudian dia menanyakan kembali, apakah GKY ini sama dengan gereja tertentu yang dia sebutkan? Waduh, saya pikir ini saya tidak sedang mau bicara hal-hal yang sifatnya seperti ini ya, bahas tentang gereja dan sebagainya. Dan kebetulan yang ditanya itu gerejanya yang bagi saya memang ya masih mirip-mirip lah dengan GKY. Hanya mungkin memang format ibadahnya berbeda. Jadi saya dengan mudah menjawab, oh ya sama Pak, tapi mungkin cara ibadahnya agak berbeda sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur saja, hal ini membuat kita sebetulnya kalau yang mau berpikir kritis bertanya, kenapa ya? Gereja Kristen banyak macam juga ya dan beragam. Dan sebetulnya agama lain mungkin gak kayak kita. Apalagi kita sekarang mau bicara mengenai Roh Kudus yang menjadi pemersatu. Jadi ada baiknya kita belajar lagi peristiwa Pentakosta dan kita mau belajar sesuatu yang mendasar dari dalamnya. Tanpa kita perlu juga terlalu sensitif dengan keberadaan gereja yang beragam yang ada pada saat ini. Saudara sekalian, pada hari Pentakosta, setelah 40 hari murid-murid Tuhan itu mengajar, mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus yang menampakkan diri dengan begitu banyak orang. Lalu kemudian mereka menerima pesan pengutusan untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan mereka mendapatkan janji bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka untuk memberikan kekuatan kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini, memberitakan Injil. Maka dengan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, mereka tinggal menunggu dan berkumpul, berdoa. Sebagaimana dicatat di dalam pasal 1, 14 dan 15. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, sepertinya doa mereka sudah dijawab, terjadi pemenuhannya tetapi dengan cara yang sangat luar biasa. Saudara, orang-orang Kristen di ayat 4 dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka menjadi juru bicara dari Roh Kudus Allah. Di dalam
peristiwa yang kita baca, orang-orang percaya di Yerusalem ini berbicara dengan bahasa-bahasa yang bukan bahasa asli mereka dan menunjukkan bahwa Roh Kudus menguasai mereka, memampukan mereka untuk bicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di sekitar mereka. Saudara, orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu adalah kemungkinan mereka adalah pendatang yang memang orang Yahudi tetapi sudah tinggal di luar Yerusalem. Karena setelah pembuangan Babel, mereka tercerai-berai, lalu mereka tinggal di tempat-tempat di mana mereka tercerai-berai, lalu kemudian di situ mereka berkeluarga dan punya keturunan. Sehingga sebetulnya mereka bukan orang Yerusalem, tapi mungkin pada saat itu mereka datang kembali ke Yerusalem, entah untuk sementara waktu, untuk Hari Raya Pentakosta yang dalam Perjanjian Lama adalah Hari Raya Panen, atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Saudara sekalian, ada juga pendatang-pendatang yang berasal dari area sekitar yang hadir juga pada saat peristiwa Roh Kudus dicurahkan ini terjadi. Jadi di situ ada beragam orang dengan bahasa yang berbeda. Dan kita membaca bahwa mereka mendengar bagaimana berita tentang karya Allah yang luar biasa itu disampaikan di dalam bahasa asli atau bahasa tempat kelahiran mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin bisa menduga bahwa orang-orang ini paling tidak bilingual. Setidaknya mereka kalau tinggal di Yerusalem atau hadir ke Yerusalem dan mereka bisa mendengar Petrus berkhotbah, mereka bisa mengerti bahasa Aram atau bahasa Ibrani. Lalu kalau mereka tinggal di daerah kekuasaan Romawi, maka mungkin juga mereka paham dengan bahasa Yunani. Pada saat Tuhan Yesus disalib, dituliskan bahwa dia adalah raja orang Yahudi, ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani dan juga bahasa Latin. Bahasa resminya orang Roma kalau untuk masalah hukum dan juga untuk masalah militer. Saudara sekalian, kemungkinan juga orang-orang ini punya bahasa aslinya sendiri yang kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu dideretin ada begitu banyak, belasan daerah yang mungkin punya dialek yang berbeda. Jadi sekarang mereka mendengar bahwa mereka bisa menyaksikan karya Allah disampaikan di dalam bahasa mereka masing-masing. Roh Kudus membuat mungkin bagi orang-orang ini untuk lewat dari batasan bahasa yang biasanya membatasi orang dalam komunikasi. Sehingga komunikasi atau pemberitaan tentang Injil Tuhan itu menjadi sangat efektif dan juga dipahami dengan sedemikian rupa. Saudara sekalian, pada peristiwa ini mereka menyaksikan bahwa wahyu Allah itu tidak harus dipahami dalam satu bahasa tertentu saja, tetapi di dalam bahasa-bahasa yang mereka fasih dan mereka menyadari bahwa Allah sedang menyapa mereka. Saudara sekalian, semua batasan yang sifatnya bahasa itu kemudian dihapuskan. Nah, saudara sekalian, memang ada orang-orang yang pada saat itu tetap tidak percaya dan mereka mencemooh peristiwa ini dan mereka mengatakan, itu orang-orang itu lagi mabok. Saudara sekalian, tetapi yang pasti ada 3.000 orang yang bertobat dan mereka dibaptiskan dan mereka menjadi bagian dari gereja Tuhan. Sambil tadi saya menyaksikan proses baptisan hari ini dan saya memikirkan pada waktu itu 3.000 orang dibaptis, gimana caranya baptis ya. Tapi yang pasti sudahlah, mereka mengalami itu semua dan gereja Tuhan berkembang dengan luar biasa. Dan kalau mereka kembali ke daerah masing-masing saudara, berarti Injil Tuhan itu sudah mulai menyebar sebelum ada para misionari diutus. Karena ketika mereka berkumpul di Yerusalem, mereka mendengar Injil dan mereka kembali ke tempat asal mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Nah, saudara sekalian, kita melihat bagaimana di hari Pentakosta ini gereja sudah mendunia. Dan Roh Kudus ini menyatukan orang-orang percaya dari berbagai penjuru ini di dalam ketuhanan Kristus. Roh Kudus memampukan orang Kristen menjadi saksi
untuk berbicara di dalam bahasa yang berbeda. Dan dengan demikian semua umat ini disatukan menjadi pengikut Kristus. Dalam satu pengakuan yang sama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah kesatuan yang terjadi di hari Pentakosta. Saudara sekalian, saya ingin membuat ini menjadi lebih praktis lagi untuk bisa kita praktekkan di masa sekarang. Yaitu dengan kita belajar bagaimana kesatuan roh menurut Rasul Paulus dijelaskan di dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Saudara, surat Efesus pada pasal pertama hingga pasal yang ketiga, Paulus menjelaskan rencana kekal Allah untuk mempersatukan semua bangsa di dalam Kristus. Allah memanggil orang percaya didamaikan di dalam Kristus, baik mereka Yahudi maupun bukan Yahudi, dan sekarang mereka diminta kamu harus hidup sesuai dengan panggilanmu. Sesuai dengan panggilanmu itu di pasal yang keempat, yang kita mau pelajari bersama ya. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan kalau kamu sudah menjadi murid Kristus, sudah dipanggil menjadi muridnya, kamu harus bisa punya perilaku atau sikap hidup yang baru. Dan itu membuktikan kamu adalah anak Allah, murid Kristus, dan itu berarti juga menunjukkan kamu meresponi karya Allah ini dengan benar. Saudara, satu hal yang mungkin selama ini kita nggak sampai terlalu perhatikan, yaitu Rasul Paulus di dalam pemahamannya. Umat Kristen itu bisa mempunyai kesatuan dan keharmonisan di dalam tubuh Kristus kalau dia punya rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Dan ini ditujukan dalam tugas memelihara atau mempertahankan kesatuan. Saudara, Rasul Paulus sangat paham kesatuan itu bukan diminta kita yang bikin. Kesatuan roh itu adalah karya Allah, karya Roh Kudus. Kesatuan itu sudah ada ketika seseorang menjadi murid Yesus dan sama-sama menjadi anggota keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja, jemaat sudah punya kesatuan roh, tetapi kita perlu untuk pelihara, kita perlu untuk pertahankan, kita perlu supaya itu bisa menjadi awet dan langgeng. Kita perlu supaya kesatuan terus terjaga. Dan itu adalah tugas tanggung jawab kita. Kesatuan sudah dikerjakan oleh Allah, kita perlu jaga, kita perlu pelihara, kita perlu mempertahankan. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memelihara kesatuan berarti kita harus membuat ini terlihat terus, begitu. Orang percaya punya tanggung jawab di hadapan Allah, kita harus memastikan orang luar bisa lihat kita itu satu, jelas satu. Hidup yang tidak sesuai dengan kesatuan roh berarti kita mengabaikan karya pendamaian Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib seakan tidak mempunyai dampak yang nyata buat kita. Kalau kita tercerai-berai atau terpecah belah. Kristus itu adalah kepala, kalau tubuh menunjukkan bahwa dia yang mengontrol tubuh, kepala fisik, tetapi kepala dalam pengertian hierarki, maka Allah di dalam Kristus itu adalah pimpinannya kita semua. Dan kita hidup dengan mempertanggungjawabkan hidup kepada Kristus. Saudara sekalian, jadi ketika ada pertanyaan, gereja ini sama enggak ya dengan gereja itu? Nah, ya itu yang sekarang kita mesti pikirin ya. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Saya mengutip dari sebuah buku, judulnya Gereja Satu Kudus Katolik Rasuli. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau tanda petik seakan-akan ada problem, tetapi kita berusaha juga untuk memelihara kesatuan di dalam problem yang sambil berjalan ini.
Setidaknya ada 2 kalimat yang saya pikir bisa memperlengkapi kita. George Carey mengatakan bahwa krisis perpecahan Kristen merupakan warisan yang menyedihkan dari masa lalu. Artinya bahwa banyak denominasi dalam gereja itu memang sudah terjadi lama sekali. Dari perpecahan yang besar, lalu kemudian perpecahan yang kecil, dan bukan perpecahan mungkin ya, yang untuk mengadaptasi atau memberikan kesempatan kepada kesukuan dan sebagainya. Pokoknya banyak kisah sih untuk hal itu. Dan semua tuh pasti ada alasannya kenapa terjadi. Dan yang mengatakan adalah kegagalan kita untuk bisa memulihkannya. Artinya sebetulnya sulit sekali rasanya untuk bisa menyatukan semua yang sudah terlanjur menjadi seperti demikian. Walaupun kita secara pribadi tidak dipersalahkan atas keadaan sejarah yang telah membawa gereja terbagi-bagi di zaman ini, setidaknya kita bertanggung jawab pada taraf kalau kita sampai nggak mau mengupayakan penyelesaian akibat konflik di masa lalu tersebut. Ketika saya melayani di kota Semarang, saya tinggal ngekos bersama dengan pemilik rumah, seorang suami istri Katolik yang sangat saleh, yang sangat serius di dalam imannya. Dalam pembicaraan, terasa bahwa masing-masing tahu kita berbeda. Tetapi kadang-kadang karena saya yang lebih junior, saya nggak terlalu banyak komen kan ya. Tante kos itu suka bilang, kalau ada tentang Katolik dan Kristen dia bilang, tapi itu dulu. Karena dalam kenyataannya memang, meskipun sampai sekarang 2 organisasi ini berjalan terpisah, tapi ada hal-hal yang berusaha untuk tetap bisa diterima sebagai kesatuan bersama. Saya memahami tante kos saya berusaha untuk mengurangi jarak. Berusaha supaya bisa menjadi lebih inklusif. Dan dalam hal ini saya merasa itu sikap yang baik. Saudara, saya ada kutipan lain lagi dari seorang editor majalah Christianity Today, Bruce Shelley, dengan mengatakan, dengan mempertimbangkan ketidakmampuan manusia untuk selalu bisa melihat kebenaran dengan jelas, maksudnya adalah apa yang diajarkan di dalam Alkitab, perbedaan pendapat tentang bentuk luar dari gereja tidak dapat dihindari. Pemahaman tentang Allah dan juga kebenaran Alkitab itu begitu kaya. Sehingga itu yang membuat, karena kita diminta untuk belajar Alkitab dan firman Tuhan, berkembanglah kekristenan sebagaimana yang ada sekarang. Jikalau ada perbedaan pandangan teologi yang memisahkan, maka kita harus menekankan batasan, kayaknya tetap ada batasan ya, tapi tujuannya adalah untuk kesatuan Kristen yang sejati, yaitu tentang pengajaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang mati disalibkan dan sudah bangkit. Berdasarkan karya itu kita boleh punya jalan masuk kepada Bapa. Hanya berdasarkan itu kita bisa menjadi keluarga Allah, anggota tubuh Kristus. Tidak ada tambahan usaha yang lain. Jadi kalau di dalam batasan itu kita masih bisa mengatakan kita adalah satu. Tetapi kalau di luar batasan ini mungkin memang kita tidak dapat bersatu. Karena berarti kita tidak punya Kristus yang menyatukan dan kita nggak punya Roh Kudusnya yang menyatukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mungkin tetap ada pertanyaan ya. Bagaimana kesatuan mungkin terjadi ketika kita tidak sependapat dengan semua hal? Maka jawabannya ada pada sikap kita menangani perbedaan pendapat yang terjadi dalam lingkup gereja yang sejati. Saudara, tetap tampak luar kita terorganisasi, menjadi denominasi, menjadi nama gereja tertentu. Tetapi setidaknya kita harus melawan semangat yang sengaja mengotak-ngotakkan, sengaja memisahkan satu dengan yang lain, dan kita berusaha bersatu dalam segala hal yang kita bisa. Minggu lalu kita menyaksikan baptisan dewasa dan sidi, dan kami hamba Tuhan semua punya tanda petik kuota, jatah teman-teman calon baptisan itu untuk kita berbincang secara pribadi, untuk memantapkan imannya,
untuk meyakinkan kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu dibaptiskan. Dan saya berbicara dengan beberapa kaum muda dan saya memberikan kesempatan, setelah kamu ikut katekisasi masih ada nggak yang kepengen ditanya yang mungkin cukup mengganjal atau penting. Kalau nggak ada sudah jelas semua ya nggak apa-apa. Dan ada salah satu pertanyaan adalah tentang baptisan. Karena mau dibaptis kan, jadi dia tanya, sebenarnya bedanya apa? Baptisan percik, ini karena yang banyak komunikasinya dengan bahasa Inggris dia bilang splash, dengan selam. Ya saya bilang, ya ini pertanyaan yang umum, orang suka pengen tahu bedanya apa sih gitu kan, apalagi ini baru mau dibaptis kan. Saya bilang, sebetulnya itu hanya metode dan cara. Yang penting ketika dibaptiskan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya menjelaskan GKY menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus termasuk dari gereja Katolik. Hanya saja kalau ada perbedaan pandangan teologi yang bersangkutan nanti diminta ikut kelas supaya paham dia mau bergabung di dalam GKY apa yang harus dipahami di dalam hal pengajaran. Tapi kita tidak pernah minta untuk baptis ulang. Semua baptisan yang pernah diberikan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita menerimanya. Lalu saya jawab kebalikannya. Tapi ada gereja lain, mungkin kalau mau menerima jemaat yang sebelumnya dibaptis percik, dia minta suruh baptis ulang. Pasti mereka punya pengajarannya, yang pasti GKY nggak begitu, saya bilang ya. Entah mengapa mereka menganggap kalau belum baptis selam berarti baptisanmu belum bisa diterima. Lalu ya saya tambahin, sebetulnya baptisan percik itu jauh lebih bisa diterapkan di banyak kondisi, saya bilang gitu ya. Ya setidaknya kalau ada yang sudah lansia, sedang sakit, baik dia di rumah atau di rumah sakit, kalau dia pengen dibaptiskan, kita nggak perlu cari kolam, kita langsung mendatangkan pendeta dan beberapa rekan jemaat bisa membaptiskan dan dia sudah bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus kalau dia mengaku percaya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu contoh. Ini adalah selongsong luar yang bukan menentukan di dalam hati kita. Bagi Tuhan tentu tidak dimasalahkan seberapa banyak aliran air yang ada ketika kita dibaptiskan. Dan kalau tadi kita pakai istilah percik, sebetulnya kalau fumuse itu tuang ya. Tuang begini kan, tidak dikeprat, tidak diciprat ya. Jadi mau berapa banyak air, mau sedikit atau banyak, bukan itu. Yang penting kamu dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara sekalian, jadi jika kita ingin memiliki kesatuan gereja yang sejati, kita mencoba menerapkan nasihat Rasul Paulus tadi ya. Kalau kita rendah hati, ketika ada perbedaan di antara umat percaya, berarti kita mau belajar menghormati orang lain, dan rendah hati itu berarti kita mau merendah menjadi hamba. Di dalam hal kita tidak sependapat, kita mencoba mengerti dan saling belajar, melihat pandangan yang berbeda, dan bukan mencoba memenangkan perdebatan. Berikutnya adalah tentang lemah lembut dan sabar. Lemah lembut dan sabar berarti kita tidak mau melukai orang yang berbeda. Kita tidak mau menyudutkan, memojokkan, untuk membuat dia merasa pandangannya ditentang. Saudara, kesabaran juga berarti kita bersandar kepada karya Roh Kudus bahwa seseorang akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Katakanlah, kalau kita merasa diri kita yang benar, ya, atau kita yang lebih dewasa lah ya, atau kita yang merasa lebih matang, kita berpikir, oke lah, saat ini kamu mungkin nggak sepandangan, tidak sependapat. Siapa tahu nanti dengan berjalannya waktu kamu bisa setuju sama saya. Ya sabarlah. Tapi bisa kebalikannya juga ya, bisa kita berubah jadi sama seperti dia kan. Nah ini bicara mengenai apa artinya kita mau bersabar di dalam perbedaan. Kadang gak bisa sekarang mesti sama semua, gak apa-apa. Mungkin ada satu pihak yang mengalah, mungkin ada satu pihak yang merasa yang ini harus dipertahankan. Kalau itu bukan bicara hal yang esensial, kita bisa take and give. Dan yang berikutnya adalah menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Saudara, menyatakan kasih dan menyatakan bantuan itu kan tidak harus kalau orangnya sependapat.
Kita tidak perlu tunggu sependapat dulu baru kita bisa mengasihi orang lain. Maksudnya begitu ya. Kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Allah dalam persekutuan rohani yang sama. Di sini Bapak Ibu juga mungkin beda-beda kan, ada sesuatu yang pasti membuat kita satu dengan yang lain, gak persis sama. Dan mungkin Tuhan mengizinkan adanya perbedaan yang harus kita atasi untuk mengajar kita bagaimana mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini praktisi ibadah. Banyak rekan-rekan juga di sini yang melayani dalam ibadah, dalam musik, dalam nyanyian. Dan meskipun kita tahu nyanyian itu dimaksudkan untuk menyatukan orang memuji Tuhan, tapi kita juga tahu banyak perbedaan di dalam hal nyanyi-menyanyi dan juga kemampuan orangnya yang melayani. Maka saya belajar untuk memahami segala sesuatu yang berbeda yang ada. Lalu di dalam rangka kita belajar tentang apa yang Tuhan ajarkan terkait ibadah, terkait worship, banyak seminar, retreat, dan juga kelas gitu ya. Baik yang sifatnya bersifat membatasi, jadi banyak ketegasan diberikan di dalamnya karena bersifat membatasi, atau juga sesi-sesi yang bersifat merangkul. Nah kedua-duanya saya merasa nggak apa-apa kita pelajari, kita mau dengar dasarnya apa. Nah salah satu yang saya suka, yang saya merasa itu mengubah saya untuk menjadi orang yang melihat lebih luas adalah, nah ini yang manggil orang GKY, itu kan tergantung ya penyelenggara. Penyelenggaranya ada yang ketat, ada yang longgar, ini GKY ya, GKY berarti kita oke lah, kita terima lah ya, sepaham. Seorang pembicara mengatakan bahwa nanti di dalam kekekalan kita akan beribadah, menyembah Yesus, Raja di atas segala raja itu bersama-sama seluruh umat Kristen. Dan dia mengatakan, kalau toh nanti di sana kamu ibadah bareng, menyembah Tuhan bareng bersama dengan semua orang Kristen, kenapa kamu tidak mulai sekarang di dunia juga begitu? Gitu ya. Ketimbang setiap kali kita merasakan, kok lain ya, kok beda ya, ini kok gini, harusnya begini. Nah dia mengatakan, mulai sekarang beribadah bersama-sama. Nanti di surga ibadahnya bareng cuma satu, tidak ada pilihan kau berapa, style apa. Terkait dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan saya merasa itu adalah konsep yang mau membahas bahwa kita semua adalah satu di dalam Tuhan meskipun tetap bisa ada perbedaan satu dengan yang lain. Saudara, kita tinggal di Indonesia, sebetulnya kita ya cukup fasih dengan keberagaman. Tapi memang faktanya kita juga rentan terhadap perbedaan. Dan mungkin ini juga menolong kita untuk belajar melihat dari sisi Tuhan yang menciptakan manusia yang beragam dan Tuhan yang mengasihi manusia dalam segala levelnya. Bukan cuma bicara keberagaman suku, tapi juga keberbedaan level hidup, cara berpikir, karakter, semuanya. Kalau kita sudah disatukan menjadi tubuh Kristus, biarlah kita belajar untuk saling satu dengan yang lain dan bukan justru membawa pemisahan dan pembedaan antara satu dengan yang lain. Dan saya percaya Tuhan disenangkan kalau kita punya hati yang demikian sambil semua sama-sama bertumbuh, sama-sama mau menjadi serupa Kristus, supaya dengan demikian semua juga semakin klop satu sama yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua sebagai orang Kristen untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan satu adanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau mengajar kepada kami bagaimana kami hidup bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik yang kami anggap satu dan sama seperti kami maupun yang kami anggap berbeda. Tetapi kami semua adalah satu di dalam Engkau. Anak-anak, orang dewasa, kaum lansia, dan juga dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang yang mungkin kami merasa sangat berbeda dengan kami. Tetapi Engkau jadikan kami semua satu keluarga di dalam Engkau supaya kami bisa menyatakan Kristus kepada dunia ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi satu, supaya dunia melihat kami tidak terpecah dan supaya tidak ada celah bagi iblis untuk mencerai-beraikan atau memecah belah kami. Biarlah Tuhan memampukan kami. Kadang kami belajar untuk bisa rendah hati dan lemah lembut dan itu mungkin butuh penyangkalan diri. Tetapi kami rindu seperti Kristus yang menjangkau kepada semua kalangan dan kami ingin serupa dengan Kristus. Menjadi bagian di dalam tubuh Kristus yang mulia itu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kami semua, dan biarlah karya Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa bagi setiap kami. Amin. Kita ucap syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Guru Injil Susanti yang sudah memberikan kita sebuah pencerahan tentang bagaimana karya Roh Kudus menyatukan gereja. Jadi kalau gereja pecah itu bukan dari Roh Kudus, kecuali mungkin roh dari Kudus. Itu kata teman saya, ya, bukan saya dari Kudus. Maaf kalau di antara kita ada yang dari Kudus ya, sekalian. Sekalian mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan lewat QR code ataupun transfer atau amplop ya. Kita nanti sama-sama menaikkan pujian Kami Adalah Gereja atau Kitalah Gereja ya. Menaikkan pujian tersebut ya. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih, biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kitalah gereja umat milik-Nya, yang memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari bergabung bersama, dengarkan panggilan-Nya. Mari bekerja bersama, lakukan amanat-Nya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tepat selama kita melakukan semua perintah. Mari kita bangkit berdiri. Kitalah gereja umat milik-Nya, setiap memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja dan melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami Roh Kudus, Roh yang menyatukan kami di dalam gereja-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas semua kebaikan,
Karena Roh Kudus bukan sekedar menyatukan kami. Roh Kudus juga memimpin setiap langkah-langkah kami di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memberi pengharapan, memberi kekuatan penghiburan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk semua berkat anugerah Tuhan yang sudah kami terima. Dan kiranya di saat ini kami memberikan persembahan kami yang kudus ini kembali kepada Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban. Saudara sekalian, pada tanggal 26 sampai 28 Juni di Lembah Resort Permai Puncak, Komisi Pemuda akan mengadakan satu retreat. Kalau saudara masih muda dan juga atau berjiwa muda boleh ikut retreat ini. Kalau di rumah ada anak-anak muda juga dorong mereka untuk ikut retreat ini. Hari ini adalah pendaftaran terakhir, kita lihat cuplikan video tentang retreat ini. Tuh, macam-macam sama kita, kamar kalian dekat jurang. Gua Stefan. Gua Jemaat Sing. Who are you? Kalau lu pengen ikut retret yang seru, ikut retret korem, jangan retret Sing. Konsum, kalau nggak ada gua, laporan semua lu. Kok lari-lari banget sih? Kita berenang. Wah, pembina. Gua ketua, gua wakil. Nggak ngapa-ngapain, biar rame aja. Gue ibadah, gue akan bikin ibadah kita sangat indah. Kita acara. Emang ada acara apaan? Lu nggak tahu? Kita bakal ada retret ini dari tanggal 26 sampai 28 Juni. Jangan lupa daftar. Ya, inilah gaya komunikasi anak muda, saudara sekalian ya. Kita merasa tua dengan ini gaya mereka. Tapi saya dorong saudara punya anak-anak muda, dorong mereka untuk ikut sing. Acaranya seperti ini, fun dan seru, tapi di dalamnya bisa belajar firman Tuhan bersama. Saudara sekalian diingatkan sekali lagi, Sinode GKY akan merayakan HUT ke-80 pada tanggal 14 Juni, yaitu hari Sabtu yang akan datang ini, diadakan pukul 9 sampai pukul 11.30 di Istora Senayan. Saudara kalau mau ikut, harap mendaftarkan diri kepada saudara-saudari kita yang ada di lobi gereja. Saudara perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan tanda masuk berupa gelang berwarna biru. Nah, hari ini adalah pendaftaran terakhir, pendaftaran ditutup pukul 13 pada hari ini. Kuota terbatas dan saudara ingat tidak membawa anak di bawah 10 tahun. Para pelayan yang mendapat gelang warna merah, kalau saudara sudah dapat gelang warna merah tidak perlu mendaftar lagi. Tapi kalau saudara membawa anggota keluarga, papa, mama atau anak pemuda remaja, mereka perlu mendaftar karena satu gelang hanya berlaku untuk satu orang. Kami juga sangat mendorong saudara untuk mengikuti bis gereja karena nanti di sana diberitahukan akan susah parkir. Saudara juga bisa sekalian mendaftar waktu saudara mendapatkan gelang. Bagi saudara yang sudah mendaftar, diingatkan kita berangkat dari gereja hari Sabtu pagi pukul 7.30 dengan bis. Dan nanti pasti diantar pulang ke gereja juga ya. Dan juga tidak diizinkan membawa makanan dan hanya diizinkan membawa air putih untuk minum sebanyak setengah liter dan tidak membawa tas besar. Saudara sekalian, gelang ini ternyata di gereja-gereja lain kurang,
sehingga sesama GKY itu saling tanya-tanya, di kamu masih ada gelang enggak? Di kamu masih ada gelang tidak? Karena itu hari ini ditutup pukul 13, kalau sudah pukul 13 maka sisa gelang akan kita kembalikan ke sinode untuk disalurkan kepada gereja lain yang membutuhkan. Dan kalau saudara minggu lalu sudah mendaftar dan ternyata saudara tiba-tiba ada acara sehingga tidak bisa ikut, dimohon saudara kembalikan gelangnya saudara sekalian, karena itu berguna untuk orang lain untuk ikut ya. Demikian saudara sekalian, hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan, kita boleh merayakan hari Pentakosta dan kita juga mengucap terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, Ibu Susanti, paduan suara Sharon ya. Hari ini suasana jadi cerah dalam rangka hari Pentakosta ya, bajunya meriah dan juga rekan-rekan lain yang melayani. Dan kita juga secara khusus mengucap selamat sekali lagi kepada orang tua yang mengantar putra-putri mereka untuk menerima baptisan. Saya percaya bukan hanya mereka yang datang, ada saudara, kakek, nenek yang datang ya. Kita juga ingin mengucapkan selamat kepada orang tua yang mengantar putra-putri mereka, cucu ya, lebih tepat cucu untuk menerima baptisan. Atau saudara, boleh berdiri, kami juga akan mengucap selamat kepada saudara yang mengantarkan saudara mereka, cucu mereka, anak bukan ya, ponaan. Boleh berdiri, kita mau memberikan selamat ya. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, hari ini adalah kebaktian gabungan. Ya, saya mau menyambut anak-anak remaja. Ayo bikin suara. Anak-anak remaja. Kurang seru anak remaja ya. Anak remaja berdiri dan memberikan suara kalian. Anak-anak remaja korem. Ayo ya, kita berikan. Ya, ini terima kasih, ini masa depan gereja kita. Saya undang semua jemaat berdiri dan memberi salam kepada saudara di kiri, kanan, depan, belakang. Saudara sekalian, kita tetap berdiri dan kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Sebagaimana Allah telah memanggil kita ke dalam ibadah, demikianlah Allah mengutus kita, saudara sekalian, untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan, yakni menjadi saksi Injil dan menghidupi firman dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara berada. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah, jadilah berkat sebelumnya, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara.